Ya malam, silakan. Jadi gini kan saya dari Protestan ke Katolik. Nah, keluarga saya menanyakan, mengapa kamu harus menghormati orang-orang kudus yang kurang dipahami sama kaum Protestan? Nah, Ya, itu yang kadang membuat saya belum bisa menjelaskan kepada mereka gitu, di luar dari menguduskan, istilahnya menghormati dari Bunda Maria gitu, Mas. ya. Kenapa kita harus menghormati orang kudus? Ya semuanya harus dihormati kan. Orang lain aja kita hormati, apalagi orang kudus. Saya Protestan, saya bukan Katolik. Tapi ya rasul-rasul ya harus dihormati. Tanpa para rasul, Alkitab tidak ada. Karena rasul-rasul lah yang mengumpulkan tulisan-tulisan itu menjadi satu kitab. Jadi kita harus hormati mereka dong. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Berkat jasanya mereka, kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa tahu siapa Kristus. Tanpa Alkitab emang kita bisa tahu siapa Tuhan Yesus? Kan nggak bisa. Nah, yang mengumpulkan Alkitab itu jadi satu itu siapa? Kan rasul-rasul. Gitu. Jadi kita harus menghormati mereka. Betul ya? Oke, makasih ya Kak. Oke. Banyak kali anak-anak. Ya jadi orang Kristen tuh harus menghormati. Kita harus saling menghormati. Semuanya harus dihormati. Silakan langsir ya. Aduh, busuk banget ya gue. Kalau naik itu tolong jangan di air terjun, jangan di pasar, jangan di pasar malam ya. Naik kalau pengen naik itu di rumah dulu, oke? Jangan lagi naik kendaraan atau lagi di kolam lah atau di mana, jangan. Ya, karena itu sangat mengganggu. For me especially. Ya. Itu buat fokus saya jadi buyar. Ya, silakan Ellen. Kalau Kak, saya Kristen, Kak. Dari lahir sih udah Kristen. Cuman pertanyaan saya tuh tentang kekristenan ya. Kan pernah ada tertulis di Alkitab bahwa banyak yang terpanggil tapi cuma sedikit yang terpilih kan. Ya. Nah, maksudku tuh berarti gini, kan aku udah dibaptis, tapi kalau seandainya aku contohnya menikah dengan yang beda agama, terus apa? Ya contohnya aku ngikutin tata ibadah mereka, apakah apa sih yang sudah Tuhan, kan kalau kita dibaptis itu katanya kita udah dikasih apa namanya ya? Dulu ada pelajarannya tuh aku lupa. Jadi kita kayak dikasih tanda gitu, tapi kalau itu terjadi apakah kita akan kehilangan keselamatan itu gitu Kak? Ya, kamu meninggalkan keselamatan itu. Keselamatan itu tetap ada, tapi kamu menjauhi keselamatan itu. Ya, kamu akan binasa. Kamu memang dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda miliknya. Tapi kan Roh Kudus itu bukan sekali dimeteraikan lalu selama-lamanya, enggak. Tergantung kamu setia atau enggak. Karena Roh Kudus itu berkarya setiap hari di dalam hidupnya kamu. Itu untuk mengingatkan kamu kepada karyanya Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus, Roh penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Ia tidak akan bersaksi tentang dirinya sendiri, tapi ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu datang ke dunia ini sebagai materai. Adalah untuk menandai kita sebagai milik Allah dan juga sebagai penolong bagi kita. Dan menjadi saksi tentang siapa Kristus. Jadi kalau kamu Kristen dibaptis, lalu kamu murtad karena kamu menikah dengan orang lain, artinya kamu menjual tiketmu itu. Kamu tidak berhak lagi mengklaim apa yang ditawarkan oleh tiket itu. Jadi kamu tidak akan selamat. Makanya kalau orang Gen Z zaman sekarang ya, orang-orang seusia saya ke atas, itu berpikiran, oh udahlah nggak apa-apa, yang penting kita saling cinta, kita saling sayang, kita menikah aja walaupun beda agama, yang penting kita cocok, yang penting kita mencintai. Pada saat yang samalah mereka tidak mengerti arti cinta. Mereka hanya mencintai manusia, tetapi mereka tidak mencintai Allah. Karena pernikahan itu adalah ikatan yang kudus di hadapan Allah. Tujuan pernikahan kamu itu apa? Bukan untuk punya anak. Tujuan pernikahan kamu itu untuk memenuhi firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28. Penuhilah seluruh bumi dan beranak cuculah. Itu tujuan kita menikah. Itu tujuan kita kawin-mengawin. Jadi sejak semula sebelum ada konsep pacaran lah apa segala macam, memang Tuhan ciptakan kamu untuk menikah. Menikah bagi kemuliaannya Dia. Lalu kenapa kamu mau mempersatukan dirimu dengan Dia yang tidak mengakui Allahmu yang hidup itu? Jadi jangan nikah beda agama tuh buat apa? Apa yang kamu dapat dari itu semua? Awalnya gini sih Kak, kayak aku ngerasa bimbang sama Tuhan karena aku ngerasa Tuhan ngambil semua yang menurut aku tuh, contohnya orang tua aku udah kehilangan. Kayaknya itu aku ngerasa belum siap untuk kehilangan orang tua aku. Terus aku juga ngerasa semua hal tuh kayak ninggalin aku gitu. Walaupun aku
diingatkan, ya mungkin diingatkan dengan kisahnya si Ayub. Tapi aku pikir aku nggak sekuat Ayub yang bisa anaknya meninggal semua terus segalanya hilang, dia bisa itu. Tapi menurut aku ngerasa aku nggak sanggup itu. Makanya saat ada orang yang berbeda agama sepertinya lebih menguatkan aku, dia ada untuk aku berpikir aku tapi di saat aku berusaha untuk kayak mencoba menerima yang tidak aku imani itu, ternyata itu kayak ada Jadi rasa. simpelnya, lalu apakah kamu meninggalkan Allah demi cintamu kepada manusia? Kamu mengorbankan cintamu kepada Allah demi cintamu kepada manusia? Apakah dengan perasaan bahwa sepertinya Tuhan itu tidak adil, sepertinya Tuhan mengambil segala sesuatu dariku, itu cukup menjadi alasanmu untuk meninggalkan Dia? Bukankah seharusnya kamu bersyukur bahwa keselamatan yang diberikan dalam hidupmu agar jiwamu tidak binasa itu lebih dari syukur yang seharusnya kamu sampaikan? Kamu diberi karunia keselamatan aja agar kamu tidak binasa di dalam api kekekalan, kamu sudah bersyukur. Cukup untuk bersyukur. Lalu kenapa kamu memandang Allah seperti lawannya, bukan seperti temannya? Kamu mengatakan saya tidak seperti Ayub, lalu kamu harus seperti apa? Bukankah kisah Ayub itu dicatatkan untuk menjadi penguat dan pedoman bagi kamu untuk dapat kuat di dalam apa yang Allah janjikan bagi kita semua? Justru di dalam kelemahanmu itulah kuasa Tuhan turun menaungi kamu. Sama seperti Rasul Paulus, dia berkata, ketika Rasul Paulus bilang sama Tuhan, Tuhan, aku punya penyakit di dalam dagingku, aku punya duri dalam dagingku, bisa nggak kamu sembuhkan aku? Tuhan bilang, tidak, aku tidak mau. Cukup kasih karunia aku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasa aku menjadi nyata. Artinya memang Tuhan itu berkenan kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang tidak berdaya, agar di dalam ketidakberdayaan mereka, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Kamu harus bersyukur. Saya kehilangan orang tua saya kehilangan ini semuanya. Sekarang saya tanya, yang lebih berhak atas mereka kamu atau penciptanya? Penciptanya, karena Allah yang berhak atas mereka. Dan kalau kamu tanya pun orang tuamu yang sudah pergi, mereka sekarang sudah ada di Firdaus, kamu tanya kepada mereka, mereka nggak mau kembali lagi ke bumi ini. Karena mereka sudah enak di sana, bersama dengan para kudus, bersatu dalam perjamuan Abraham. Seharusnya kita bersuka cita bagi mereka yang telah mendahului kita. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu mencicipi janji Allah di dalam hidup yang baru di Firdaus. Makanya bagi orang Kristen, kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti. Dulu saya takut sekali kehilangan seseorang, bla 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 dan lain-lain. Tapi yang saya takuti sekarang bukan itu lagi. Yang saya takuti sekarang adalah dia tidak percaya Yesus. Karena dia tidak akan bisa mendapatkan semuanya itu. Karena hanya Kristus yang berkuasa atas kematian. Dengan mengalahkan kematian itu. Jadi kamu harus bersuka cita. Kamu bersyukur pada Allah. Kenyamanan setan pun bisa kasih kenyamanan loh. Kamu pikir orang-orang penyembah setan itu tidak dikasih kenyamanan? Kasih kekayaan, dikasih ini, bla bla bla, kepuasan, nafsu, segala macam. Disetor biar dia nyaman. Justru mengikuti Allah adalah mengeluarkan kita dari zona nyaman. Dunia ini sudah dikuasai oleh dosa dan maut. Maka ketika kita mengikut Tuhan, kita akan semakin dianiaya. Karena dunia ini nggak mau kita menjadi milik Allah. Kerajaan kegelapan itu berusaha menarik kita. Makanya gak heran orang semakin dekat sama Tuhan akan semakin banyak penderitaan yang dia peroleh. Kenapa? Agar di dalam penderitaan itu imannya dimurnikan, diuji menjadi baru. Sama seperti kata Ayub, bahwa jikalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Tuhan itu sedang membuat kamu menjadi seperti emas. Dan semua ada di pilihanmu, di tanganmu. Kamu mau gak diproses? Kalau gak mau, kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu tetap tekun di dalam Tuhan, di dalam pengharapan itu, kamu mau diproses, kamu akan menemukan kemurnian itu. Kalau emas tidak dibakar, dia tidak akan murni. Semakin dibakar, dia akan semakin murni. Kalau emas itu ingin murni sekali, maka emas itu sendiri harus mau dibakar di dalam api. Kamu pun begitu. Kalau kamu mau punya iman yang begitu murni, maka kamu harus bersiap sedia untuk dibakar di dalam penderitaan. Agar di dalam proses itu kamu dimurnikan. Makanya ucapan Rasul yang berkata bersyukurlah dalam segala sesuatu, itu betul, bukan dongeng. Itu dituliskan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Kamu bilang aku tidak seperti Ayub, aku tidak seperti Paulus. Tapi memang itu ditulis untuk kamu agar kamu mengerti kebenaran itu apa. Kamu gak boleh berbicara seperti itu. Justru kamu bersyukur bahwa ternyata apa yang kualami Tuhan sudah menyatakannya terlebih dahulu sebelum aku mengalaminya. Agar apa? Agar ketika aku mengalaminya aku tahu bagaimana cara menghadapinya. Itulah pertolongan Tuhan. Ya, Jadi Kak. kalau kamu setia, sama seperti Ayub yang setia, dia dipulihkan oleh Allah. Kamu pun kita nggak tahu bagaimana Tuhan memulihkan kamu kalau kamu setia di dalam Dia. Kalau kamu cari-cari yang di luar Tuhan, kamu mungkin mendapatkan itu tapi untuk sesaat. Tapi kalau kamu mau sedikit lebih sabar lagi, Tuhan bisa memulihkan kamu dalam hal-hal apapun yang lebih daripada yang kamu mau. Dan tentu yang kamu butuhkan. Jadi bersyukurlah. Jangan bersungut-sungut, nggak boleh. Ya, Oke, makasih Kak. Satu lagi ya Kak. Kak, ya. di banyak maksudnya di IG di mana-mana tuh sekarang lagi ada kayak pemikiran dibilang bahwa
kalau kita berpikir positif akan melihat hal-hal baik kayak gitu. Menurut kakak itu sebenarnya sesuai dengan Alkitab apa enggak sih kak? Betul, Ada sekarang. betul. Berpikirlah positif setiap saat. Kamu harus berpikir positif, bahkan di dalam kesukaran kamu, bahkan di dalam mungkin situasi kamu, aduh kenapa ya aku kehilangan semuanya. Kamu harus tetap berpikir positif sama Tuhan. Dan bersyukur dalam walaupun ini. Dan bersyukur. Syukurmu itu menimbulkan kerendahan hati loh. Dan kekayaan itu diberikan bagi mereka yang rendah hati. Kekayaan yang dari Tuhan ya, bukan dari iblis ya. Karena iblis pun bisa kasih kekayaan. Ya kak, aku sempat mikir kenapa mau menerima orang yang berbeda dengan aku itu. Ya karena aku pikir tuh aku nggak punya kemampuan kak. Aku ngerasa aku udah nggak sanggup ngelewatin semuanya gitu loh kak. Aku ngerasa aku udah nggak punya kekuatan untuk melewati itu gitu kak. Iya. Berbahagialah mereka yang mengandalkan Allah, dan celakalah mereka yang mengandalkan manusia. Pilihan di tangan kamu. Kamu mengandalkan Allah atau mengandalkan manusia yang kamu anggap memberikan kamu kenyamanan itu. Tapi Ya, Kak, terima jangan kasih. salahkan Tuhan kalau jiwamu binasa karena kesalahanmu sendiri. Lebih baik kamu menderita di bumi ini daripada kamu menderita di alam berikutnya. Baik, Kak. Daripada Terima kamu kasih. menikmati semua yang baik, sama seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu menikmati semuanya di dunia ini, tapi dia menderita untuk selama-lamanya di Tartarus. Sedangkan Lazarus itu dia hanya makan sisa-sisa piring dari orang kaya itu. Dan sedangkan hewan-hewan menjilati boroknya Lazarus. Dia menderita sepanjang hidupnya di bumi ini. Tapi ketika dia mati, dia berkumpul bersama dengan Bapak Abraham. Sementara waktu versus kekekalan. Pilihan di tangan kamu. Makasih Kak Eli ya. Ya. Semangat ya. Ya, izin ya Kak keluar. Oke, ya kita lanjut ya. Silakan NYF 46. Halo Kak, Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanya? Shalom Kak. Salam. Jadi kerajaan 1000 tahun di Alkitab itu apa Kak? Jadi aku masih bingung. Apa yang mau ditanya dari kerajaan 1000 tahun? Dua. Tentang pengertiannya Kak, di Alkitab itu. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Di kitab Wahyu kalau nggak salah, nggak sempat baca. Ya, kita baca di Wahyu ya. Wahyu 20. Kerajaan 1000 tahun itu kapan? Sekarang kita sedang hidup di kerajaan 1000 tahun. Ya. Kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci maut, jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis atau setan, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di arasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Kapan kerajaan 1000 tahun itu? Sekarang kita hidup di zaman 1000 tahun, di kerajaan 1000 tahun, di mana iblis sedang diikat oleh Tuhan, agar iblis tidak bisa menghalangi penginjilan ke seluruh dunia. Agar iblis itu tidak bisa menganiaya orang-orang Kristen yang sedang menginjili, meskipun itu terjadi di beberapa tempat. Tetapi di akhir kerajaan 1000 tahun itu, nanti di akhir zaman ini, iblis itu akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Itulah masa penganiayaan antikristus. Jadi antikristus itu akan diberi kuasa. Tuhan akan mengizinkan mereka menganiaya orang-orang Kristen di penghujung zaman. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 bahwa ketika pembinasa keji itu berdiri menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka hendaklah semua orang memperhatikannya. Bahwa memang nanti semua orang Kristen yang ada di dunia ini ketika antikristus itu datang akan dianiaya dengan hebat. Itulah makna bahwa dia dilepaskan untuk sementara waktu. Tetapi makna bahwa ia diikat selama 1000 tahun artinya apa? Dia tidak punya waktu, dia tidak punya kuasa untuk menghalangi orang menginjili ke seluruh dunia. Itu kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kita sekarang sedang hidup di kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan bermakna harafiah 1000 tahun beneran. Kerajaan 1000 tahun itu artinya adalah kerajaan penuh. Jadi 1000 itu dalam gematria Ibrani, itu kan 1000 itu hasil perkalian 10 kali 10 kali 10. 10 pangkat 3. 10 itu adalah angka yang penuh, angka yang genap. Sedangkan 3 itu adalah angka ilahi karena Allah Tritunggal. Jadi 10 kali 10 kali 10 adalah waktu atau kerajaan yang penuh menurut ketetapan ilahi. Jadi bukan dalam pengertian bahwa 1000 tahun itu betul 1 tahun, 2 tahun. Oh, Tuhan Yesus sudah 2000 tahun, tapi kok nggak datang-datang, bukan begitu. Ya, tapi itu adalah kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang penuh, kerajaan yang sempurna menurut waktunya ilahi. Dan di masa dari kesempurnaan waktu itu di ujungnya, maka antikristus akan turun menganiaya orang-orang kudus milik Allah.
gitu ya. Oke? Boleh nanya lagi nggak, Kak? Ya, silakan. Ini terakhir. Bolehkah orang Kristen Protestan itu pakai tanda salib? Boleh, nggak apa-apa. Yang begini ya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga pakai kok. Karena Protestan tradisional itu yang ada di Jerman itu masih pakai tanda salib. Itu kan bagian dari tradisi budaya atau apa gitu. Nggak apa-apa, silakan saja. Itu ya. Ya itu aja ya Kak ya, izin turun. Oke, semangat ya. God bless. Silakan Arfansyah. Halo. Halo Kak. Ya. Ya, selamat malam Kak. Sebelumnya saya mau bertanya ya Kak. Ya, itu kan judulnya Yesus dan Nabi Isa alaihissalam ya Kak ya. Itu sama atau beda ya Kak? Beda. Beda. Yap, beda. Kalau tapi saya pernah lihat tuh Kak, ada gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih tuh Kak. Isa Al-Masih kan bukan Isa As-Salam. Iya. Iya, maksudnya di kita juga Isa Al-Masih sih Kak. Maksudnya kalau alaihissalam itu kan gelar ya buat Nabi Isa sendiri begitu Kak. Oke. Ya kalau Isanya dari kitab suci kamu dengan Isa di dalam kitab kami itu pasti beda. Karena sejarahnya beda semua. Orang tuanya pun beda, sukunya pun beda. Apa yang dilakukan pun beda. Kalau kami punya data sejarahnya, kalau kalian sepertinya tidak punya. Dan saya percaya pun memang tidak punya untuk membantah apa yang kami punya. Misalnya ya, saya contohkan satu hal. Ibunya Isa As-Salam di iman kamu, itu dari suku apa? Nah, itu pun tidak dijelaskan dari suku apa. Ya. Kalau di Kristen tuh jelas, dia dari Yehuda. Karena dia anaknya Eliakim dan Ana. Ya. Lalu Maryam itu kan saudaranya Harun. Maria itu bukan saudara Harun. Jadi kalau misalnya itu disama-samakan, itu sedang melucuti ajarannya sendiri. Misalnya kalau kamu paksakan bahwa, oh Yesusnya kalian itu adalah Isanya kami, maka kamu sebenarnya sedang mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak punya data sejarah yang mendukung asumsi kamu itu. Kamu tidak bisa buktikan bahwa asumsi kamu itu benar. Atau kamu punya? Iya sih Kak, maksudnya saya cuma menanyakan aja gitu, kenapa di Kristen, maksudnya kenapa kok saya pernah lihat gitu gerejanya gereja Isa Al-Masih. Nah, Isa itu siapa Kak kalau di ajaran Kristen kalau Isa bukan Yesus? Al-Masih yang di sana adalah Isa Al-Masih yang di Alkitab, bukan yang di kitabnya kamu. Isa Al-Masih itu kan nama Sirianya dari Yesus. Nama Yunaninya Yesus itu Yesu, tambah sufiks S, menunjukkan dia maskulin. Lalu ada Isa, itu Syria Timur. Iso, itu Syria Barat. Yeshua Hamashiach, itu orang orang Arab. Ya. Jadi itu hanyalah nama fonetik. Tetapi yang di dalam kitab sucinya kamu, Isa yang di sana bukan Isa yang dalam Alkitab kami. Karena nggak sama. Misalnya namamu Joko. Joko yang di Surabaya dengan Joko yang di Medan tuh nggak sama. Meskipun namanya sama. Kenapa nggak sama? Karena historinya berbeda. Joko yang di Surabaya kuliahnya di kampus A. Joko yang di Medan tidak kuliah. Gitu loh. Ya, Joko yang di Surabaya orang Jawa, Joko yang di Medan tuh orang Eropa. Namanya sama-sama Joko, tapi tokohnya berbeda, pribadinya berbeda. Nah, Isa yang dalam Alkitab yang adalah Yesus Kristus, yang datang dari Yehuda, dan juga adalah yang mati dan bangkit, itu tidak sama dengan Isa Al-Masih di dalam kitab kamu, yang diserupakan dan diangkat-angkat, lalu datang dari anaknya Siti Maryam yang tidak kita tahu dari suku apa. Kalau kamu paksakan, ya, kamu sedang melakukan perlawanan terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Kami punya data sejarah yang jelas. Catatan Yosefus, Eusebius dari Kaisarea, banyak yang bisa diuji, ya. Nah, tetapi lalu yang menyangkali itu, yang datang dari kalian yang untuk membantah kami, punya nggak yang lebih tua dari kami? Nggak punya. Saya katakan nggak punya, karena memang nggak akan punya. Kamu mau cari segimanapun, tidak akan pernah punya. Karena nggak ada catatan yang mendukung asumsi teologinya kalian. Dia diangkatlah, dia itu tidak matilah, dia itu lahir buat burung-burung di bawah pohon kurma. Itu nggak ada data historinya, itu nggak ada. Itu hanya pandangan teologi kalian, dan kami menghormati itu. Yes, jadi ketika kita mengatakan Isa di dalam Alkitab dengan Isa di dalam kitabnya kamu itu berbeda, itu adalah cara kami menghormati kalian. Kenapa? Karena dengan demikian maka tidak ada lagi perdebatan dalam hal ini.
Karena sudah jelas dan mutlak dan absolut bahwa Isa yang benar itu adalah Isa yang mati tersalib bangkit hari ketiga dengan data sejarahnya dan juga catatan-catatan para rasul. Jadi kami sedang memberikan toleransi dalam hal ini untuk argumentasi itu. Gitu. Makanya saya tekankan bahwa Yesus dan Isa di dalam kitabnya kamu itu berbeda, itu untuk membangun toleransi itu. Ya? Oh ya, lagi dibeli. Oke, Iya ada lagi Kak. mau tanya? Ya udah Kak, itu aja ya Kak. Itu aja Kak. Makasih ya Kak sebelum. Oke, kita lanjut ya. Ya, God bless. Gitu ya, jadi nggak sama, jangan disamain, nggak boleh. Kok lama banget ya mereka nih. Ya silakan Cia. Selamat malam. Halo, Cia. Oke, nggak ada ya. Silakan Luis. Halo Kak, selamat malam. Ya malam, silakan brother. Mau tanya apa? Kak, maaf mengganggu. Kak, di Alkitab kan dicatat itu yang malaikat yang jatuh ke bumi itu kan sepertiga kan? Sepertiga ya, kalau nggak salah ya sepertiga. Dan ada satu film Exorcist itu dia mencatat ada sekitar 200 iblis begitu yang jatuh ke bumi dan itu ada nama-namanya. Jadi yang aku bingung sebenarnya sepertiga itu 200 atau memang mungkin aku yang salah mengerti begitu. Ya kamu jangan belajar ke film lah. Oh, filmnya itu juga didasarkan apa? Nggak ada dari kitab dicatat 200 mereka. Malaikat itu jumlahnya berlaksa-laksa. Kalau sepertiganya dari berlaksa-laksa itu nggak 200. Banyak. Ya, jadi nggak ada tuh 200. Itu cuma film ya, apa yang nggak bisa dibuat dalam film? Namanya film. Ya, soalnya kan aku nonton itu kan termasuk dalam kisah nyata. Jadi aku kayak pikir masa sepertiga itu 200 begitu. Itu jadi kayak penjelasan begitu Kak. Nanti jumlah malaikat cuma 600 gitu. Ya mungkin gitu sih Kak. Ada. Ya. Apalagi yang mau kamu tanya? Iya Kak. Soal apa namanya? Kak, bagaimana sih kayak menyikapi orang yang maksudnya kan kita kan rendah hati maksudnya kepada orang lain begitu. Kita mengerti, memahami tentang firman Tuhan, tapi kayak seringkali Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mohon maaf ya, maksudnya tidak mempunyai hati begitu. Maksudnya sama-sama ya kita mempercayai Kristus begitu. Tapi sekarang kala kayak ada momen playing victim kayak tidak mengerti begitu, tidak mengerti situasi padahal di satu momen kita kayak mengasihi mereka dengan apa adanya walaupun mereka melakukan kesalahan, walaupun mereka melakukan tindakan yang salah begitu, tapi kita kayak memahami. Tapi ada masanya kayak di saat mereka melakukan sesuatu kayak seolah-olah mereka paling benar dan lain sebagainya dan kita kayak disudutkan begitu. Dan saya pikir kayak bagaimana sih menyikapi orang kayak gitu walaupun kita sudah mengerti tentang kasih buah-buah tapi kadang-kadang timbul perasaan yang kayak dalam nama Yesus bagaimana sih orang-orang kayak gini begitu. Itu sih Kak. Wah, kalau ada orang-orang begitu, kalau memang menyalahi moral, kamu bisa nasihatin dengan baik, jangan permalukan dia. Nyatakan hal-hal yang baik, nyatakan hal-hal yang benar, ditegur. Kalau nggak mau juga ditegur ya udah biarin aja. Titus 3 ayat 10, seorang bidat yang kamu nasihati 1-2 kali udah tinggalkan aja dia. Gitu. Ya, biar Tuhan sendiri yang berperkara dengan orang-orang begitu. Jangan kamu tahu dia itu salah lalu kamu nggak mau tegur, nggak boleh. Ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Mohon maaf mengganggu. Ya, izin. Lanjut ya.